Halo guys, kalian bisa muka bakal mereaction video kumpulan video DBM yang kisah DBM. Oke, siapa sih yang nggak kenal DBM yang kisah dan oke, sebelum lanjut bahas kepada gua dan klik tombol ini juga kisah dan oke, langsung kita ke videonya yang kisah dan langsung aja. Kata istrinya suami aku lagi. Bentar, kata istrinya suami aku berarti coba ulang. Kata istrinya suami aku lagi. Oke, kata istri suami aku berarti suaminya punya 2 istri guys. What? Ya bener, suaminya punya 2 istri ya. Oh enak banget deh guys. Oke, lanjut. Ingin atraksi sulap, jadi aku mau sulap pakai corong merah. Ternyata keluar alpukat yang udah matang banget kayak gini loh guys. Tapi karena aku pengen tahu isinya lembut atau enggak, jadi aku adu-aduin dulu sama alpukat yang satunya ya. Tapi ternyata ini matang, jadi langsung aja aku buka kulitnya. Ternyata dia terlalu matang guys, jadi aku buka aja temennya yang tadi udah diaduin. Karena temennya lebih matang dengan sempurna kayak gini, jadi langsung aja aku buka-buka. Tapi wajib banget diseleksi ya guys. Dan diseleksinya wajib banget lewat centong yang udah dibolongin bulat kayak gini ya guys. Nah kalau itu fungsinya bolongan itu buat apa? Kenapa sih masukin situ coba? Tapi kok terus bolong gitu ya guys. udah tinggal aku halusin pakai alat penghalus kentang kayak gini. Tapi karena susah, jadi mau aku halusin pakai alat yang lebih besar ya. Terus alpukat yang udah halusnya ini tinggal kalian masukin, tapi dimasukinnya wajib banget Itu sendoknya kenapa bolong? Kenapa nggak pakai yang sendok biasa aja biar lebih gampang kan? pakai sendok bolong ya guys. Nah di sini mau aku sulap, ternyata alpukatnya nggak bisa jatuh guys. Jadi langsung aja aku mau cetak ke dalam cetakan es krim, tapi wajib banget jangan berantakan ya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kalian tusuk pakai tusukan es krim kayak gini ya. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk. Di sini aku udah punya Nutrijel yang rasa kurma. Kalau Nutrijelnya udah masuk, jangan lupa tambahkan gula pasir dan diaduk-aduk dulu sampai dia tercampur dengan merata ya guys. Kalau udah tercampur merata kayak gini, tinggal kalian tambahkan air ya. Oh iya guys, aku mau kasih tahu gimana cara masak Nutrijel dengan baik dan benar. Jadi yang pertama itu jelly dan gula harus diaduk di panci yang kering ya. Yang keduanya tambahkan air dan diaduk sampai semuanya tercampur dengan merata. Kalau udah, tinggal kalian masak sampai mendidih ya guys. Nah ini tuh step-stepnya wajib banget kalian ikutin ya. Karena jika tidak sesuai urutan jelly akan cepat mengumpal karena sifatnya higroskopis ataupun cepat menyerap air. Oh iya guys, aku mau kasih info juga kalau Nutrijel mengandung tinggi kalsium, vitamin D. Itu posisi tempat yang maksudnya posisi yang itu tuh yang lo yang apa sih namanya tuh saringan itu nggak tahu namanya apa, saringan pokoknya gue nyebutnya. Kenapa pakai saringan? Kenapa nggak langsung tuangin aja biar lebih gampang? Dan juga serat pangan loh. Sehingga selain sehat, Nutrijel juga sangat baik untuk pencernaan, kesehatan usus, serta dapat memperlancar BAB. Dan ternyata sumber sistem kekebalan tubuh kita 80% diatur di sistem pencernaan loh guys. Jadi kalau sistem pencernaan baik, maka segala macam penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus tentunya tidak mudah menyerang. Bagi orang-orang yang suka konstipasi seperti ibu hamil, Nutrijel sangat cocok untuk dikonsumsi loh. Selain itu, Isinya kok Nutrijel begitu sih, juga bolong? bagus untuk menurunkan berat badan, sehingga yang mau diet tinggal diganti gula yang ditambahkan dengan gula jagung ataupun dengan gula diet. Nutrijel juga sangat cocok dijadikan cemilan sehat untuk keluarga, terutama bagi anak-anak yang susah. Kenapa pakai setik? Coba ditusuk-tusuk pakai setik masukin ke tempat es krim. Ujung-ujung disatuin. Kenapa nggak satu tempat aja? Makan buah dan sayur. Sehingga jangan lupa stok ya guys. Nutrijel kaya serat, kaya manfaat. Coba saja, dijamin rasa masakan jadi istimewa. Tetapi tetap waspada dengan tetangga Anda. Bisa-bisa jadi mereka ikutan juga. Mulai sekarang, kalau ada nasi sisa di rumah, jangan dibuang. Kalian bisa cobain resep yang satu ini guys, karena bikinnya gampang banget, set-set nggak pakai ribet. Oke, langkah pertama di sini nasi sisanya aku mau cuci bersih dulu pakai air es, kemudian kita saring lalu simpan di wadah. Biar nggak kedinginan, nasi sisanya ini lanjut aku mau siram Itu dengan air kenapa ada panggangan di situ? panas. Udah gitu kita
campurin aja nasi dan airnya sampai merata. Tapi guys, karena nasinya kebanyakan dan wadahnya kekecilan, jadi aku mau pindahin aja ke dalam wadah The power of curug merah ya guys ya. Curug merahnya dikeluarin. Kenapa nggak sih tuangin aja ya, coba guys. yang lebih besar sambil dituang pakai corong merah kayak gini. Udah gitu aku mau tambahin 2 siung bawang putih sambil diparut kayak gini. Kemudian aku mau tambahin juga 1 sendok makan biji Itu ketumbar. setengah lagi nggak keparut cuy. Oke guys, semua bahannya udah masuk, tinggal kita ratain aja sambil diaduk Tuh, kayak kan. gini. Kalau udah merata, tinggal kita halusin aja. Di sini aku halusinnya pakai blender ya guys, biar lebih cepat. Nasi Nah, kalau udah halus dihalusin. kayak gini, kita tuang di wadah lain. Selanjutnya, di sini aku mau Bikin kasih piring masuk kayaknya, tepung guys. tapioka. Nah, untuk takarannya ini kalian bisa sesuaikan aja ya. Udah gitu, tinggal kita aduk-aduk aja deh pakai spatula sampai semua bahannya tercampur merata. Tapi biar lebih cepet, di sini aku mau lanjut aduk semua bahannya pakai tangan aja. Nah, kalau dirasa adonannya masih lengket, kalian bisa tambahin tepung tapiokanya sedikit demi sedikit ya sampai adonannya kalis kayak gini. Udah gitu, tinggal kita bagi aja Oh enggak. adonannya menjadi Pakai 4 pisau. bagian. Lalu kita gulung-gulung adonannya sampai bentuknya memanjang kayak gini guys. Kalau bentuknya udah sama rata, tinggal kita rebus aja deh. Biar gak lengket, airnya jangan lupa dikasih minyak ya. Oke, sambil nunggu rebusannya. Biar enggak lengket. Airnya pakai minyak. Air mana lengket, nggak lengket lah pakai minyak. Mateng. Di sini Pakai juga aku minyak. udah siapin 1 buah terong yang super gemoy ini guys. Di sini terongnya aku mau iris-iris dulu sampai membentuk gurita kayak gini guys. Nah, kalau udah aku mau potong-potong jadi kotak-kotak kecil kayak gini. Biar terongnya nggak hitam, di sini aku mau rendam dulu pakai air garam, kemudian kita sisihkan. Lanjut ke rebusannya yang udah mateng, tinggal kita angkat aja ya. Lanjut, di sini tinggal kita siapin aja pewarna makanan, tambahin sedikit air, kemudian tinggal kita celupin aja deh adonannya. Warnain adonannya sampai merata. Kalau udah, aku mau simpan dulu di kulkas. Oke, kita lanjut ke perbumbuan. Di sini ada bawang baik, bawang ungu, cabai merah keriting, dan Bawang cabai baik. rawit domba. Kita sangrai sampai jadi bumbu halus kayak gini. Kalau udah, pindahin ke wajan yang lebih besar. Terus bumbunya sampai matang dan harum. Kemudian tambahin terong ungunya. Di sini aku tambahin juga pete, nasi sisanya. Kemudian tinggal diaduk aja deh sampai semua bahannya tercampur merata. Oh iya, karena tadi lupa masukin telurnya, jadi aku mau masak di wajan lain. Masukin nasi gorengnya, aduk merata. Kalau udah, untuk adonan warna-warninya ini tinggal kita potong-potong aja ya guys. Terus tinggal digoreng deh di minyak panas. Oh iya, harusnya adonan kerupuknya ini dijemur dulu guys sampai kering. Tapi karena udah malam, jadi aku langsung goreng aja. Udah deh, menu makan malamnya udah jadi. Ada nasi goreng terong pete ditambah kerupuk warna-warni yang super enak banget. Pokoknya kalian wajib coba. Masak jadi mudah. Jadi kecil yang itu kerupuknya cuy. Istri dari besannya adik tiri paman aku ngidam banget sama cemilan yang satu ini. Nah ternyata aku baru tahu juga kalau kulit lumpia dibikin kayak gini. Wih, cantik ya guys. Kan rasanya beneran enak banget. Aku punya 3 buah bintang yang masing-masing aku bakal kasih 1 butir telur. Terus aku bakal cek dulu darah telurnya yang berwarna kuning. Setelah itu kalau udah disuntik-suntik, tinggal kita siapin juga 1 buah labu siam. Labu siam ini bakal aku bagi 2 dan aku potong-potong jadi panjang dan tipis-tipis kayak gini. Supaya ngilangin getah labu siamnya, aku bakal taburin garam di atasnya. Terus tinggal aku aduk-aduk dan aku kucek-kucek. Kemudian aku cuci. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit domba, dan juga bolong. cabai merah keriting. Kalau bumbunya udah halus, sekarang tinggal kita ulek 1 gula merah bulat kayak gini. Nah, berhubung sering banget ngulek dan angkat yang berat-berat, bikin tangan aku jadi pegel-pegel. Pegel-pegel butuh jajanan alami yang sehat dan praktis. Ini jajanan alami gue. Untung aja ada jamu mustika ratu beras kencur untuk energi booster, juga meredakan pegal-pegal. Untuk yang kunir asam bisa meredakan nyeri haid dan mengurangi asam lambung. Dan untuk yang gula asam dapat mengurangi lemak di tubuh. Lanjut, buat gula merah yang tadi tinggal kita rebus aja di atas 250 ml air. Tambahkan juga tepung maizena sampai mengental kayak gini. Tumis bumbu yang sebelumnya udah kita haluskan. Masukkan juga 3 butir telur, lalu kita orak-arik ya. Kalau udah, masukkan juga telur yang sebelumnya udah kita masukin ke dalam suntikan. Udah gitu tambahkan labu siam dan juga tauge. Dari secukupnya penyedap rasa dan juga sedikit MSG. Kalau udah, sekarang kita siapin 1 lembar kulit pangsit. Terus kita olesin gula merahnya dan juga masukin tumisan tauge dan juga labu siam. Tinggal dilipat-lipat aja ya. Ini dilakukan berulang sampai semua adonannya habis. Terus aku juga minum lagi beras kencurnya karena udah ngerasa pegel-pegel lagi. Finally, akhirnya lumpia basah yang aku bikin beneran udah jadi banget dan rasanya super duper enak. Selamat mencoba.
Air di rumah lagi habis, aku disuruh mama buat bikin telur rebus. Akhirnya aku coba goreng telur ini supaya lebih matang, tapi ternyata dia meledak-ledak guys. Kulitnya pada pecah, tapi telur-telur ini beneran jadi matang. Sekarang aku mau matengin sempurna, takutnya matangnya nggak nyampe ke dalam. Angkat semua telur yang digoreng dan aku bakal tiriskan semua telur-telur ini. Lanjut yuk, aku udah siapin 1 buah blok es batu. Terus es batu ini bakal aku cuci dulu supaya lebih bersih. Batu es dicuci. Kenapa batu dicuci? Iya, tapi kan air. Siapkan tempat buat nasi, aku bakal cuci dulu 1 ikat daun bawang, terus aku bakal potong bagian ujung dan ujungnya. Iris-iris daun bawang menjadi beberapa bagian aja. Di sini aku bakal iris-irisnya di atas es batu kayak gini. Terus kalau udah es batunya tinggal kita ambil. Pisahkan daun dan juga batangnya. Untuk step pertama aku bakal pakai batang daun bawang. Dan ini cara ampuh buat bikin kulit-kulit telur kita lebih mudah buat dikupas. Kalau udah, siapkan anak ayam. Terus aku bakal tuang 1 butir telur kembar di atasnya dan kita keluarin dari mulutnya ya. Kalau nggak bisa keluar tinggal ditusuk-tusuk aja kayak gini. Kocok telur kemudian. Terus kenapa pakai tempat yang ada bolongan itu? Kenapa nggak langsung aja? Setelah udah. Dan aku bakal masukkan ayam paha filet sebanyak 1,5 kilo ke dalam blenderan. Masukkan juga bawang merah, bawang putih dan juga batang daun bawang. Gak lupa ditambahin sama telur kocok tadi, penyedap rasa dan juga lada bubuk secukupnya. Buat alat blendernya di sini aku pakai Mitochiba CH200. Mesin berteknologi Tornado Power ini memiliki 2 pengaturan kecepatan, juga low weight ya, hanya 300 watt. Dan Mitochiba CH200 ini dapat menggiling es batu atau daging dalam hitungan detik loh. Oke, setelah semua bahannya halus, sekarang tinggal aku tuang ke dalam tempat yang lebih besar dan aku tambahkan lagi 1 butir telur. Terus tinggal diaduk-aduk sampai merata ya. Tambahkan tepung tapioka, di sini aku pakai sebanyak 600 gram. Karena susah banget buat ngaduk, akhirnya aku memutuskan pinjam alat bangunan ini ke papa aku. Buat bagian bautnya aku lepasin, terus aku ganti sama mixer tangan kayak gini guys. Tinggal aku puter-puter aja. Setelah itu tinggal aku aduk-aduk pakai alat ini. Kalian bisa lihat walau hasilnya nggak maksimal, tapi ini lebih better daripada tangan aku pegel buat ngaduk-ngaduk. Nah ini udah selesai. Jangan lupa kita balurin tangan pakai minyak. Terus aku bakal bentuk-bentuk dan aku bakal isi adonan ini pakai telur rebus. Oh iya, aku nggak cuman bikin bakso pakai telur, tapi juga aku bikin bakso polosan kayak gini. Caranya tinggal dibentuk-bentuk aja pakai tangan, terus tinggal kita celumin deh ke dalam air rebusan. Dan ini dilakukan berulang sampai semua adonannya habis ya. Dan ciri-ciri kalau bakso udah mateng, nanti dia bakal mengapung ke atas sendiri seperti ini. Ini tanda kalau bakso-bakso udah mateng guys. Waktunya tinggal kita sajikan. Jangan lupa buat kuahnya aku bakal tambahin penyedap rasa dan juga MSG secukupnya aja. Gak afdol nih kalau misalnya makan bakso nggak pakai sambal. Di sini aku bikin sambalnya cuma di blender aja sama air. Terus sekarang tinggal kita sajikan di atas makan bakso nggak pakai sambal. Di sini aku bikin sambalnya cuma di blender aja sama air. Terus di blender sama air, oh itu enggak itu bohong ya. Di blender sama air tuh nggak bisa ya. Tinggal kita sajikan deh di atas mangkok semua bakso-baksonya. Sebagai pelengkap aku pakein sayur tauge, jeruk nipis dan juga sambal. Untuk tambahan sayuran kalian juga boleh pakai caisim ya. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat dan rasanya super enak banget. Bikin nasi goreng yang beneran digoreng yuk. Udah cobain Ya belum? iyalah, nasi goreng kan digoreng. Kata siapa nasi goreng direbus? Siapa yang ngajarin? Sama nasi goreng yang satu ini. Nah, berhubung di rumah ada nasi sisa, jadi aku mau langsung olah aja. Setelah digoreng kayak gini, aku mau lanjut keluarin ponakannya ikan paus dari plastik. Kemudian Ponakan ikan paus. kita susun Bukan udang, sambil ini. dihitung yuk. 1, 2, 3, Buset, disusun. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke guys, ternyata jumlah yang disusun ada 12. Nah, untuk sisanya tinggal kita pindahin aja deh ke dalam wadah ayam kayak gini. 12. Biar lebih mudah kalian bisa tuang pakai saringan Sebanyak kayak itu gini juga ya. sih, Kalau udah udah bisa. kita lanjut. Di sini aku punya kol putih yang super besar dikasih sama istri dari besannya papa mertua. Selanjutnya tinggal kita Istri dari besan, mertua istri dari besan, istri dari besan,
Nomor Allah tahu pusing kalau Bersih gua. aja pakai air es, kemudian aku mau bukain kol putihnya ini pakai pinset guys. Tapi ternyata lama, jadinya aku mau langsung bukain aja Ya iya kayak itu gini. kenapa Untuk kol putihnya aku nggak pakai semua buka ya kol pakai capitan uban. guys. Di sini aku pakai 5 lembar aja, kemudian tinggal dipotong-potong kayak gini. Langkah selanjutnya kita tuang air ke dalam cobek, kemudian ambil tisu dan lap cobeknya. Kemudian tinggal kita keluarin aja 1 ons bawang ungu dari plastik. Terus kasih masuk air Oh iya panas sih dia nggak salah guys, jemput bawang merah dan bawang ungu nggak salah karena warnanya warna ungu bukan warna merah. Iya ya, betul. Diamkan sekitar 5 menit. Kalau udah tinggal kita lepasin aja bawang dari kulitnya kayak gini guys. Nah ini tuh tips buat kalian yang mau kupas bawang lebih cepat. Setelah itu siapin 1 lembar daun pisang, kemudian simpan bawang ungu, bawang baik, bawang bombay dan kemiri, kemudian tutup. bawang Lalu baik, kunci ya. dengan tusukan Bawang baik, gigi bawang kayak putih, gini. bawang baik, Kemudian ya. kita sisihkan dulu ya guys. Karena di sini aku mau lanjut olah ponakannya ikan paus. Biar lebih banyak tambahin juga yang di wadah ayam ini ya guys. Terus kenapa lu hitung? Capek-capek ngitung lama-lama sama guys, ujung-ujungnya satu-satunya juga. Dan di sini tinggal kita sangrai aja sampai kering kayak gini. Kalau udah tinggal kita angkat aja. Oh iya, di tempatku ponakan ikan paus ini namanya Ebi guys. Kalau di tempat kalian apa namanya? Nah, si Ebi Namanya Dodo. ini tinggal kita ulek aja sampai halus. Kalau udah kita masukin ke wadah dulu ya guys. Perjalanan belum usai, masih di ulekan yang sama. Di sini aku mau bukain dulu bungkusan bumbu tadi. Udah gitu kita keluarin perbumbuannya dari bungkusan daun pisang, kemudian ulek. Tapi guys berhubung susah dan jadinya lama, jadi aku mau lanjut halusinnya pakai Ya chopper udah aja. bener aja, Setelah ngapa semuanya lu masuk, ngapa lu tambahin ulek, sedikit nggak bakal air muat dan lanjut diulekan kita lu. chopper aja sampai halus kayak gini. Nah kalau udah tinggal dituang aja ke dalam wajan, kemudian masak sampai airnya surut. Kalau udah tambahin sedikit minyak, masukin ebi, tambahin garam, lada bubuk, kemudian masak sampai bener-bener matang kayak gini guys. Nah bumbu nasi goreng ala abang-abangnya udah jadi. Masukin ke wadah tertutup. Kalau udah aku mau lanjut ceplokin 2 butir dua. telur, kemudian Ih. aduk-aduk kayak gini. Lanjut siapin wajan, tambahin sedikit minyak, ambil bumbu nasi Gue jarang gorengnya. dapat komisi Udah 2. gitu tinggal kita masak aja deh semua bahan yang udah tadi kita siapin sebelumnya. Untuk seasoningnya di sini aku cuman pakai penyedap rasa aja. Aku kasih masuk juga Fungsi lo kasih sumpit apa? Kenapa pakai sumpit? Nggak pakai tempatnya langsung aja, cuy. kecap ikan, minyak wijen, dan kecap manis. Aduk-aduk, masukin sayurannya, kemudian aduk-aduk lagi. Kalau dirasa udah pas, tinggal kita sajikan aja. Dan ini dia, nasi goreng ala abang-abangnya udah jadi. Selamat mencoba. Oke guys ya, mungkin video sampai sini dulu, sampai video berikutnya. Dadah. Jangan sampai kalian darah tinggi ngeliatin orang masak ya guys ya.